Saudaraku, selamat berjumpa kembali dengan Pendeta Samuel Siobisi. Kita akan masuk dalam renungan kita pada sore menjelang malam hari ini, yaitu dari Efesus 5 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14, yang mana sebagai renungan kita dalam ibadah keluarga Jemaat Getsemani. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan hormat kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, karena tanpa Engkau kami tak mampu dapat melakukan segala sesuatu. Engkau terus ada bagi kami sampai dengan saat ini. Untuk itu Tuhan, kami selalu mau mengucap syukur kepada-Mu atas berkat yang Engkau sediakan bagi kami dengan kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami, dalam nama Yesus, siapkan kami, mampukan kami mengerti, memahami apa yang kami baca dan kami renungkan. Berkati hamba-Mu yang dipercayakan untuk membawakan kebenaran firman ini. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut, bibir, dan hatinya adalah benar-benar perkataan firman. Disampaikan firman-Nya, dipulihkan setiap kami. Amin. Efesus 5 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14, demikian firman Tuhan. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan, rupa-rupa kecemaran dan keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucap syukurlah. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembahan berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Demikian jauh pembacaan kita pada sore hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarnya, membacanya, mempraktekannya. Yerusalem Yudea, diberkatilah mereka. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Ya, apa kabar saudaraku, om, tante, anak-anak semua? Dalam keadaan baik, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Ya. Kemarin kita sudah mulai ibadah perdana, dan memang sesuai dengan anjuran pemerintah yang hanya 50% saja. Kita sudah mengawalinya, dan saya percaya bahwa awal yang baru itu akan membawa dampak yang luar biasa bagi kita. Sementara itu kita hanya baru bisa membuka ibadah pada hari Minggu, saudaraku. Untuk hari-hari yang lain tetap kita siarkan melalui YouTube. Baik, haleluya. Firman Tuhan hari ini perikopnya mau berbicara tentang hidup sebagai anak-anak terang. Saya percaya bahwa setelah Yesus naik ke sorga, Dia berjanji kepada Bapanya untuk memelihara saudara dan saya. Oleh sebab itu Roh Kudus dicurahkan. Dia minta kepada Bapaknya untuk memberikan seorang penolong kepada saudara dan saya, sehingga kita tidak yatim piatu, tetapi ada si penolong, atau biasa disebut dengan penghibur, ya, roh kebenaran, Parakletos itu sekarang ada dalam kehidupan kita. Firman hari ini mau menyatakan bahwa marilah kita hidup sebagai anak-anak terang. Ya. Jangan lagi hidup dalam kegelapan, karena kegelapan tidak akan membawa berkat bagi saudara dan saya.
Untuk itu saya mau kembali ke belakang. Saya mau lihat dari kejadian pertama Tuhan. Saudara ingat bahwa pertama kali yang Tuhan ciptakan dunia ini dalam penciptaannya, dia katakan begini, jadilah terang. Dan terang itu pun jadi. Gelap pun demikian. Dia katakan jadilah gelap. Dan gelap pun jadi. Dan dia garis bawahi dan dia katakan semuanya baik adanya. Haleluya. Jadi mau apakah itu gelap maupun terang, zaman perjanjian lama, zaman penciptaan, semuanya Tuhan jadikan baik adanya. Haleluya. Sewaktu manusia terjerumus di dalam dosa, maka mulailah terpisah. Ya. Gambaran Allah itu hilang dari kita. Gambaran Allah itu. Baiklah mari kita menciptakan manusia sesuai dengan gambaran kita. Itu dia. Gambaran Allah itu hilang daripada manusia itu. Akhirnya muncul ketakutan. Ketakutan. Adam dan Hawa mesti bersembunyi pada saat mendengar suara Tuhan datang. Ketakutan muncul. Padahal sewaktu mereka tidak jatuh di dalam dosa, mereka tidak pernah ketakutan. Nah, inilah suatu tanda bahwa dunia ini mulai menguasai kita. Sehingga kedagingan kita yang bertakhta beracara. Kalau dulu dia menguasai seluruh dunia ini, ya sekarang terbalik. Kenapa? Karena dosa, saudaraku. Jadi dosa ini sangat amat membuat kita terpuruk. Membuat kita tidak mampu untuk bisa melakukan apa-apa. Kita jauh dari Tuhan. Haleluya. Nah untuk itu, saudaraku, mulai dari kitab-kitab para nabi, terus sampai kepada mulai dari Kejadian, Keluaran, terus ya nabi-nabi mulai muncul, hakim-hakim, raja-raja semuanya. Mereka hanya mau mengadakan supaya hubungan kita dengan Allah kembali tersambung lagi. Haleluya. Tapi itu tidak pernah terjadi. Bahkan sampai kepada Maliaki menuju kepada Matius. Itu ada zaman kegelapan yang terjadi di sana. Tidak ada penginjilan, tidak ada apa-apa. Tidak ada kehidupan, saudara. Haleluya. 2000 tahun yang lalu. Akhirnya saat ini muncullah seorang pribadi, Yesus Kristus namanya, yang datang dari sorga itu. Dialah yang membuat pendamaian. Dialah juru damai. Dialah juru selamat yang membuat damai antara saudara dengan saya. Dia harus mati supaya dosa saudara dan saya ditebusnya. Mati, bangkit, kemudian hari yang ke-40 dia mesti naik ke sorga. Dan dia mengirimkan seorang penolong kepada kita semua yang disebut dengan Roh Kudus, dan kita sudah merayakannya minggu-minggu kemarin ya, dalam hari Pentakosta. Terima kasih saudara. Jadi Roh Kudus ini atau rohnya Allah ini, kekuatan Allah itu dia kirimkan kepada saudara yang sekarang diam dalam dirimu. Untuk itu dia mau bilang, dia mau katakan bahwa cukup sudah. Jangan lagi bergaul dengan dosa. Jangan lagi bermain dengan dunia ini. Jangan lagi bermain dengan segala kegelapan ini. Tapi marilah kita raih terang Tuhan, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku kita lihat, saya bacakan dalam ayat yang ketiga buat kita semua. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran, keserakahan, disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Haleluya. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Haleluya saudara. Ya.
percabulan, haleluya, kecemaran, haleluya, saudaraku. Percabulan, rupa-rupa kecemaran dan keserakahan. Tuhan katakan disebut saja jangan, apalagi dilakukan. Gitu ya saudaraku ya. Jadi percabulan itu perbuatan amoral, asusila, ya, dursila, perbuatan yang keji, mesum, porno, tidak sopan, saudara. Itu perbuatan yang tidak berkenan. Kita ingat Daud, ya, Daud bagaimana pada saat dia melihat Batseba mandi, saudara, muncul hawa nafsunya untuk memiliki dia. Nafsu itu muncul, saudara. Sehingga banyak hal yang dia lakukan hanya untuk mementingkan nafsu. Hanya untuk mementingkan itu, keinginannya itu. Itu yang akhirnya juga sama dengan keserakahan. Percabulan itu bukan hanya bicara soal seks saja, tetapi juga nafsu serakah yang muncul. Ya. Karena menginginkan sesuatu akhirnya ya serakah. Sama itu. Percabulan ya. Jadi akhirnya apa? Dengan segala cara, apapun itu caranya. Bahkan suaminya harus dibunuh sekalipun dia lakukan. Karena nafsu. Nafsu birahi kita. Haleluya, saudaraku. Ya, saudaraku. Contoh lagi seperti anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas. 2 orang ini. Di 1 Samuel itu yang dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang dursila. Orang-orang dursila itu apa? Itu orang-orang cabul. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai imam. Saudara bayangin. Imam saja melakukan percabulan. Mencabuli orang-orang yang ada di situ. Teman sekerjanya. Ya sepelayanannya. Teman sekerjanya dia cabuli. Dan bukan hanya itu saja, mereka serakah, saudaraku. Mereka memakan persembahan yang ditujukan kepada Tuhan, tetapi mereka mengambil melebihi dari yang seharusnya. Setelah kita teliti, ternyata bukan hanya ini dari mana asalnya. Kedua anak Imam Eli bisa begitu. Bapaknya pun begitu, saudaraku. Haleluya. Ini kenapa? Nafsu serakah, muncul serakah. Haleluya. Nah, ini semua firman katakan tadi di ayatnya yang keempat itu. Demikian ya, karena ingatlah baik, ayat yang kelima saudaraku. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah. Artinya penyembahan berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan, kerajaan yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi kecemaran ini perbuatan-perbuatan yang cemar, yang ternoda, keji, cabul, hampir sama lah 3 hal ini. Mesum, tercela ini. Mulai dari percabulan, hawa nafsu itu akan memunculkan keserakahan. Pasti cemar jadinya. Nah, saudaraku, 3 hal ini yang dikatakan dalam ayat 5, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah. Ini artinya penyembahan berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus atau kerajaan Allah. Orang cemar, sundal, cabul tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini 3 hal ini yang disebut dengan penyembahan berhala. Haleluya. Haleluya. Saat ini ada penyembahan berhala yang modern, saudara. Kalau penyembahan berhala itu dahulu di mana ada patung, mereka sembah. Ya, mereka buat patung itu dan mereka sembah. Ada juga mereka menyembah pohon-pohon, menyembah batu-batu, itu dahulu kala. Tapi saat ini
Ada penyembahan yang modern, saudaraku. Saudara mau tahu apa itu? Ya. Dengan media sosial yang begitu canggih. HP lah contoh. Kita sampai lupa diri, lupa waktu, lupa segala-galanya. Kalau HP kita ketinggalan, wow, dia akan bela-belain untuk kembali mengambil handphonenya. Karena disitulah, bahkan mungkin itu dijadikan sebagai ini yang disebut sesembahan. Terlalu memfokuskan diri kepada barang itu, kepada HP itu. Lihat kalau orang sudah tergiur dengan HP, lupa dengan segala sesuatu, terus main, naikin status terus. Apalagi kalau main game, wow, lupa waktu Tuhan, lupa segala sesuatu. Bahkan bisa membuat kita menjadi stres sendiri, terpikat. Terpikat itu artinya terguna-guna dengan barang itu. Sampai kita lupa, saudaraku, natur saudara dan saya, keberadaan saudara dan saya, aslinya saudara dan saya tidak akan pernah mampu berdiri sendiri. Saudara sangat membutuhkan yang namanya Tuhan. Kalau dengan penyembahan, kalau dengan alat-alat modernisasi mensos yang saat ini, kita lebih fokus kepada Dia. Sampai kita lupa waktu untuk berdoa. Kita lupa waktu untuk menyembah Tuhan. Bahkan mungkin ke gereja juga kita lupa. Karena saking sibuknya dengan situasi. Inilah penyembahan berhala. Ini sama saja dengan cemar, cabul, dan apa tadi? Haleluya. 3 hal itu ya. Cemar, cabul, apalagi serakah. Itu sama. Kita tidak bisa diganggu. Haleluya. Saudaraku, inilah penyembahan berhala yang terjadi saat ini. Inilah yang menutupi saudara sehingga saudara terus bermain dengan kegelapan ini. Dikuasai oleh dunia ini. Perbuatan daging telah nyata, jelas banget. Galatia 5:19 itu katakan, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, wah. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, haleluya. Itu jelas. Saudara kalau bergaul dengan kedagingan, mati saudara, maut. Roma 8 ayat 6 katakan, hidup di dalam daging menghasilkan maut. Hidup di dalam daging menghasilkan perseteruan dengan Allah. Hidup di dalam daging tidak berkenan kepada Allah. Hidup di dalam daging mati. Galatia 6 ayat 8, binasa. Hidup di dalam daging. Jangan biarkan dunia ini yang merasuk saudara dan saya. Sehingga saudara terus hidup di dalam kegelapan demi kegelapan. Tanpa kita sadari. Kegelapan itulah yang akan menghasilkan yang namanya penyembahan berhala. Penyembahan berhala tidak mendapat tempat dalam kerajaan Kristus dan Allah. Haleluya saudara. Untuk itu, jadilah anak-anak terang. Jadilah anak terang. Saya mau katakan, terang itu hanya ada di Allah. Pada mulanya adalah terang. Jadilah terang. Tuhan ciptakan. Jadi terang. Haleluya. Jadi terang itu Tuhanlah yang membuat. Tuhan yang membuat. Yesus diutus dari sorga untuk menyampaikan terang itu. Untuk menyampaikan kabar kebenaran itu. Untuk menyampaikan yang namanya apa? Kehidupan yang benar itu. Haleluya. Ya. Saya katakan di sini. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Terang itu buahnya kebaikan, keadilan, kebenaran. Yesus datang ke dunia diutus menyampaikan terang itu. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Haleluya saudara. Jadi hanya dengan Yesuslah saudara akan memperoleh terang. Saat ini dia naik ke sorga, dia bilang, Bapa,
Di bawah itu ada umatku yang sudah aku menangkan. Mari Tuhan, kau kirim penolong baginya. Jangan biarkan mereka sendirian. Langsung Bapaknya yang menciptakan terang itu mengirim rohnya Allah. Kuasa ilahi turun atasmu. Roh Kudus itu. Itulah yang terang. Oleh sebab itu Roh Kudus itu harus dihidupkan. Roh Kudus harus menguasai pikiranmu. Roh Kudus harus menguasai akal budimu. Roh Kudus harus menguasai imajinasimu. Jangan biarkan Roh Kudus dikuasai oleh dunia ini. Ya, dunia tidak menerima Roh Kudus. Dunia tidak kenal dia. Tapi saudara dan saya kenal siapa Roh Kudus itu. Untuk itu saudaraku, tidak ada cara lain. Baca kitab suci, berdoa setiap hari. Maka akal budimu, pikiranmu, jiwamu akan dikuasai oleh Roh Kudus. Haleluya, saudaraku. Ya, haleluya. Jadi terang itu hanya membawakan keadilan, kebenaran. Haleluya. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Haleluya. Saya percaya saudaraku, firman Tuhan yang singkat pada hari ini akan memberikan terang bagimu. Firman itulah terang. Firman itulah terang, ya. Firman itu adalah terang. Terang itulah Yesus sendiri, yaitu Allah. Haleluya. Bagaimana kita bisa mendapatkan supaya kita hidup dalam terang? Konsumsi firman ini. Rajin baca kitab suci, berdoa setiap hari. Maka percaya, engkau bisa berkata bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup bagiku. Jika Roh Kudus turun atasku, maka aku akan punya kuasa. Untuk itu, jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada. Sampaikan kabar baik. Jangan lagi berbicara yang sembrono. Jangan lagi berbicara seperti orang-orang yang hidup dalam kegelapan di malam hari. Tapi berbicaralah seperti orang-orang yang ada di siang hari. Yaitu berbicara yang sopan. Dalam nama Yesus. Jauhkan kecemaran, jauhkan dursilah, cabulmu, keserakahanmu. Tidak berlaku. Karena saat ini hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup bagiku. Terpujilah Kristus, haleluya. Amin. Kita doa. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus hadirlah di setiap jemaatku dimanapun berada. Dalam nama Yesus Tuhan, dimanapun mereka berada, dimana dalam situasi apapun saat ini, Roh Kudus berkuasalah atas hidup mereka. Kuasailah pikirannya. Kuasailah akal budinya. Ambil alih Roh Kudus. Jangan biarkan kuasa dunia yang menguasai mereka. Tapi engkau ambil alih Tuhan. Aku percaya jika Roh Kudus sudah turun atas setiap kami. Maka kekuatan kuasa itu ada pada kami. Sehingga kami bisa berkata, hidupku bukan aku lagi. Tetapi Kristus yang hidup bagiku. Dalam nama Yesus. Jemaat Getsemani dimanapun berada Tuhan. Yang jauh dan dekat dimanapun Tuhan. Berkati Tuhan. Apapun situasi yang mereka alami saat ini, Allahku, dalam nama Yesus, aku doa, ubahkan mereka. Jadikan mereka kuat, mampu, karena mereka punya Tuhan yang luar biasa. Yang mampu menghalau, menghancurkan segala sesuatu. Tuhan katakan dalam firman Tuhan ini, ujilah aku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau ada bagi kami Tuhan. Kamilah yang selalu jauh daripadamu. Untuk itu hari ini, kami punya kekuatan yang baru yaitu Roh Kudus. Kami tidak mau jauh lagi dari Roh. Kami mau menjadi anak-anak terang. Untuk itu Tuhan, kontrol hidup kami. Ambil alih hidup kami. Ambil alih tubuh jasmani kami ini Bapa. Biarlah Engkau yang kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Aku doa setiap anak-anak yang jauh daripada orang tua yang saat ini mungkin pikirannya mengambang. Pikirannya egoisnya hanya mau untuk kepentingan diri sendiri. Aku ikat, patahkan kuasa itu Roh Kudus. Jangan biarkan mereka tercerai-berai. Ambil alih mereka ya Tuhan. Keluarga yang mungkin sedang cekcok, yang mungkin sedang ribut,
yang mana mereka mementingkan kepentingan diri sendiri, yang merasakan bahwa mereka yang benar, orang lain yang salah, atau dikuasai oleh kuasa-kuasa si jahat. Aku ikat patahkan kuasa itu dalam nama Yesus. Tidak berlaku Tuhan. Biarlah terang Tuhan menerangi kegelapan itu. Kegelapan, sepekat apapun kegelapan, jika diterangi oleh terang Tuhan, maka akan bercahaya. Dalam nama Yesus Tuhan, berkati mereka yang memberi, mengembalikan yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, berkati mereka, usaha mereka, segala pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, apapun yang mereka lakukan, biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka tahu mengembalikan milik Tuhan, karena itu wajib bagi mereka. Haleluya, Yesus baik. Biarlah Tuhan katakan, ujilah aku. Aku akan mematahkan setiap belalang pelahap, belalang pengerip, pelompat yang mencuri berkat dari setiap keluarga kami dimanapun berada. Kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati suami, berkati istri, berkati anak-anak. Berkati setiap kami Tuhan. Corona tidak membuat kami lalai. Corona tidak membuat kami ketakutan. Corona tidak membuat kami menjadi di bawah. Tapi corona akan membuat kami naik karena kami punya Yesus. Kami jadi kepala dan bukan ekor. Yesus yang ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Lawat satu persatu, ubah satu persatu. Jadikan mereka terus mengandalkan Tuhan. Karena mereka memerlukan Tuhan. Mereka tidak mampu untuk berdiri sendiri. Terpujilah Kristus, terpujilah Kristus. Gereja kami, gereja Getsemani, mari Tuhan pulihkan lagi. New normal, aku percaya kita akan mulai dari awal. Kita akan mulai dari nol. Dalam nama Yesus untuk itu Tuhan, kuduskan gereja Getsemani. Kuduskan setiap kami. Tingkah laku perbuatan kami, tutur kata kami, seluruh panca indera kami. Kuduskan dalam nama Yesus. Terpujilah Kristus, terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku yang sudah menonton channel ini. Aku percaya tidak ada yang mustahil di mata Tuhan. Biarlah firman yang singkat ini memberkati setiap kita. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan yang berikut. Shalom.